Ini ada salah satu video dari pesulap merah yang mengatakan dukun itu cuma ada dua, kalau tidak nipu ya cabul. Namun menurut saya ini kurang tepat. Kita saksikan dulu ya. Ini videonya. Gak ada yang kejebak jalan singkatnya dunia perdukunan, karena dunia perdukunan itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Jadi saya di, saya dilaporin sama dukun ya, karena saya ngomong kayak gitu nih. Ini saya omongin lagi nih, saya dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Laporin lagi lah. Saya dilaporin 20 laporan, luar biasa. Nah, kenapa menurut saya kurang tepat? Karena pada zaman tahun 90-an, saya pun ketika lahir dibantu oleh namanya dukun beranak. Karena tidak ada yang namanya bidan pada zaman dulu di tempat saya. Karena jauh ke kota, ke rumah sakit gitu kan. Jadi menurut saya bukan apa ya, saya bukan mendukung dukun yang menggadangkan uang, dukun yang menipu, dukun yang bukan mendukung itu, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Pesulap merah mengatakan bahwasanya dukun itu hanya ada dua katanya, kalau tidak nipu ya cabul. Ini menurut saya kurang begitu tepat. Kenapa? Karena di tempat saya, masyarakat saya itu sebutan dukun itu sudah biasa. Artinya mereka pergi ke dukun bukan ke dukun yang menipu, dukun yang cabul. Karena kalau dukun itu hanya ada dua, nipu ya cabul, berarti oknum pejabat, oknum kiai, oknum habaib yang melakukan cabul, yang melakukan nipu, mereka itu juga disebut dukun, begitu. Atau bagaimana? Karena yang melakukan penipuan dan cabul itu bukan hanya dukun, karena oknum di sana pun banyak yang melakukan penipuan, melakukan cabul. Apakah mereka itu juga disebut dukun? Atau bagaimana penjelasannya gitu? Saya kurang begitu mengerti dan kurang begitu tepat, karena pada zaman saya tahun 90-an lahir itu saya dibantu oleh dukun beranak. Ya, jadi di tempat saya ini sebutan dukun itu biasa ya. Artinya orang-orang masyarakat pergi ke dukun itu bukan berarti mereka mempercayai dan merasa tertipu karena dukun nipu atau dukun cabul. Karena di tempat saya ada dukun urut, dukun pijet, dukun beranak. Pada zaman tahun 90-an, saya pun ketika lahir dibantu oleh namanya dukun beranak, karena tidak ada yang namanya bidan pada zaman dulu di tempat saya, karena jauh ke kota, ke rumah sakit gitu kan. Jadi menurut saya bukan apa ya, saya bukan mendukung dukun yang menggadangkan uang, dukun yang menipu, dukun yang bukan mendukung itu, tetapi penjelasannya itu yang menurut saya kurang tepat gitu ya, kurang begitu tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena ya tidak semuanya. Kalau memang dukun itu hanya ada dua, nipu ya cabul, kenapa mereka, oknum mereka, kiai, habib yang melakukan penipuan, yang melakukan cabul, apakah mereka juga disebut dukun atau bagaimana? Nah, jadi kurang begitu tepat ya teman-teman. Bukan berarti saya menyuruh pergi ke dukun, bukan ya. Saya mendukung pesulap merah jika ada oknum siapapun itu, bukan hanya dukun. Bukan hanya dukun yang melakukan penipuan, yang melakukan cabul. Ya, oknum siapapun itu yang melakukan itu, ya sesuatu kejahatan gitu kan. Dan bukan berarti mereka disebut dukun, karena oknum pejabat, oknum kiai, oknum habaib pun mungkin di luar sana banyak yang melakukan penipuan, melakukan pencabulan ibaratnya kan. Nah, bahkan sekarang lagi viral kan, terbongkarnya makam-makam palsu karena mereka itu ya penipuan. Apakah mereka itu tidak juga disebut dukun atau bagaimana? Nah, ini pengertian yang banyak pertanyaan sekali ya, karena ya saya katakan tadi, di tempat saya itu dukun hanyalah sebuah sebutan, karena mereka mungkin di kota-kota menyebutnya paranormal atau orang pintar. Kalau di tempat saya itu dukun ya banyak, dalam arti pengertiannya banyak. Dukun beranak tadi salah satunya ya. Jadi kurang begitu pas gitu ya. Karena di masyarakat sekitar saya dukun itu hal yang biasa, bukan berarti dukun itu orang yang sakti, mandraguna, orang yang menjanjikan kesaktian, bukan ya. Dukun itu ya hal yang biasa. Kalau teman-teman pergi ke tempat saya daerah Banten di pelosok pelosok sini ya hal yang biasa gitu kan. Karena zaman dulu itu tidak ada yang namanya rumah sakit di tempat saya, jauh banget gitu ya, harus butuh waktu berjam-jam. Jadi ini mungkin pengertian sebagian orang, atau mungkin menurut pesulap merah saja lah ya.
Karena banyak sekali orang yang pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, tidak sembuh. Nah, akhirnya pulang pergi ke alternatif atau sebutlah dukun gitu. Dan alhamdulillah sembuh gitu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dukun itu hanya ada dua nipu ya cabul. Ini kurang begitu pas kalau menurut saya, karena silakan teman-teman pergi ke daerah saya, orang menyebut dukun ya jangan aneh, biasa saja gitu. Hal yang biasa. Ya, jadi kurang begitu tepat ini menurut saya gitu. Karena banyak dukun pijat, dukun patah tulang, dukun beranak gitu ya. Jadi ya mungkin menurut sebagian orang seperti itu pandangannya, dukun itu seolah-olah menjadikan kesaktian, keilmuan, nipu ya cabul ya. Itulah hak mereka. Itu ya menurut mereka saja ya, teman-teman. Jadi ya silahkan berpendapat tentang hal ini. Namun saya tidak memaksakan ya, dan bukan berarti saya menyuruh untuk pergi ke dukun, tidak ya. Mudah-mudahan kita bisa menilai lah ya. Ya teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.